Nah, ini ya, kita akan bahas beberapa materi utama dari sesi kita siang ini ya. Ada baiknya kita coba sedikit review ya terkait diabetes tipe 2. Untuk asam basa tadi udah ya. Nah, baru nanti kita masuk ke kondisi kritis pada pasien dengan DM tipe 2. Oke. Nah, ini kebetulan situasi pandemi ya. Ada beberapa update yang kita bisa simak ya, cukup menarik bagaimana COVID-19 dan diabetes. Nah, ini ada hubungannya nggak sih gitu ya. Baru nanti kita membahas komplikasi akut yang memang murni akibat diabetesnya ya, mulai dari hipoglikemi, KAD ya, ketoasidosis tadi, terus HS, hiperglikemi, hiperosmolar state ya. Terus saya juga ada kasus ya yang bagus sekali, nanti Anda bisa lihat penanganan kondisi kritis ya pada pasien dengan ketoasidosis diabetik. Serta komplikasi akut lain yang mungkin. Nah, rata-rata sih akibat dari disfungsi organ ya, gagal fungsi organ ya akibat dari diabetes juga. Nah, ini dia diabetes di tempat kita ya. Di Indonesia, ini data tahun 2017 ini. Belum ada yang terbaru ya dari International Diabetes Federation. Menyebutkan bahwa sekitar 6,5% dari orang Indonesia ini menderita diabetes. Jadi kalau jumlah penduduk kita sekarang itu 260 jutaan ya, maka sekitar 17 juta orang. Oke, 17 juta orang mengalami diabetes. Ini jumlah yang sangat banyak dan mayoritas di Pulau Jawa ya orang diabetes. Oke, terus menarik juga dilihat bahwa orang diabetes yang tidak terdiagnosa. Nah, artinya dia itu sebenarnya diabetes tapi nggak periksa dan nggak terdiagnosa diabetes, itu sekitar 50% dari 17 juta ini. Nah, ini juga bahaya ya. Karena orang diabetes yang tidak terdiagnosa, ini ya otomatis dia tidak mengontrol penyakitnya. Jadi hidupnya masih los-losan ya, tidak teratur, sangat rawan sekali mengalami komplikasi, baik itu akut maupun kronis. Oke, tidak hanya itu, nah ternyata ada satu penelitian nih di 33 provinsi yang menyebutkan bahwa diperkirakan jumlah pre-diabetes itu mencapai 10%. Ya, pre-diabetes ya, 10% dari populasi. Populasi ini maksudnya jumlah penduduk, bukan dari yang terdiagnosa. Nah, ini juga jumlah yang sangat besar ya. Jadi sekitar 26 juta orang dong ya, beresiko mengalami diabetes karena sudah dalam kondisi pre-diabetes. Gitu ya. Kalian familiar nggak dengan istilah pre-diabetes? Ada yang pernah dengar sebelumnya? Atau baru sekarang? Iya, Pak. Apa itu? Kalau saya baru tahu, Pak. Oh, baru tahu. Ini sudah KMB2 kan ya? Sudah, Pak. KMB2 kan siapa yang ngajar dulu? Bukan saya ya, pasannya? Pak Asyik, Pak. Oh iya, itu ada slide diabetes itu, di situ ada pre-diabetes. Wah, lupa kayaknya ya, nggak apa. Biasa lupa itu, normal. Oke, nah ini dia ya. Diabetes itu sering disebut sebagai mother of disease. Jadi ibu dari berbagai penyakit. Nah, memang betul sekali ya. Komplikasinya itu menyerang semua organ ya, mulai dari jantung, ginjal, otak ya. Risiko stroke itu naik pada orang diabetes. Terus mata ya, retinopati, sampai dengan masalah di kaki ya. Oke, nah ulkus ini sangat sering terjadi ya. Dan dari pengamatan saya nih selama ya sudah bisa dibilang 10 tahun belakangan ya, tidak banyak kemajuan penanganan luka diabetes kalau kita mengikut skema BPJS. Jadi begitu sulit mendapatkan perawatan luka diabetes yang bagus kalau mengandalkan skema BPJS. Akhirnya apa? Ya karena banyak yang menggunakan BPJS ya, angka amputasinya itu tinggi, terus komplikasi-komplikasi akibat luka itu juga sering ya. Terutama adalah systemic infection. Jadi infeksi yang berawal dari luka itu menyebar ke seluruh tubuh. Oke, dan dari semua diabetes memang yang paling banyak adalah DM tipe 2. Ya, 85 sampai 90%. Orang diabetes itu adalah DM tipe 2. Nah, ini ya tabel yang selalu saya tampilkan setiap mengajar diabetes di KMB2 juga ini mestinya ya. Ada yang ingat nggak tabel ini? Siapa ya bisa menjelaskan ya?
Coba siapa yang ingat, ayo. Saya merasa pernah melihat ini, gambar ini? Pernah, Pak. Nah, iya, ini loh ada prediabetes nih. Prediabetes adalah mereka yang kadar gulanya di atas kadar normal ya. Ini yang normal nih, yang sebelah kiri. Di atas normal, tapi belum memenuhi kriteria disebut diabetes yang sebelah kanan. Nah, ini adalah prediabetes. Oke ya. Ini yang jumlahnya 10% tadi ya. Jadi kalau yang prediabetes ini tidak segera mengontrol lifestyle-nya, dia akan jatuh pada kondisi diabetes, geser ke kanan ya. Yang mana kalau sudah ke kanan ini irreversible, jadi dia nggak bisa geser ke kiri lagi. Jadi selamanya akan berstatus diabetes. Nah, yang kita harapkan tentu adalah yang prediabetes ini geser ke kiri gitu loh ya, karena dia kan masih reversible kondisi prediabetes ini sehingga menjadi kadar gula darah normal. Ini yang kita harapkan ya. Karena proporsinya yang tinggi ya, 10% dari penduduk bayangkan ya. Dan nggak ada gejala. Nah, ini masalahnya ya. Orang prediabetes itu nggak ada gejala sama sekali. Ini yang bahaya. Jadi apa ya? Screeningnya adalah dari faktor resiko. Mereka yang memang punya resiko tinggi diabetes ini yang harus diwaspadai kondisinya pre-diabetes. Ya, jadi kalau orang diabetes nggak puasa itu 140 sampai 199 ini disebut pre-diabetes ya. 140 sampai 199. Nah, jadi kalau ada orang nih cek gula darah 190, nah itu sudah tidak normal gulanya, meskipun di bawah 200, gitu loh ya. Karena masih banyak yang mengira kadar gula darah normal itu 200, ya, di bawah 200 berarti bagus. Nah, padahal tidak ya, 190 itu pada rentang prediabetes, yang mana prediabetes ini sudah masuk kategori hiperglikemia. Nah, itu loh. Oke, ini yang kita harus benar-benar waspadai. Nah, sebaiknya kalian yang punya faktor risiko ya, segera cek nih. Jangan sudah ada yang prediabetes ya. Nah, ini tadi asam basa ya, sudah kita bahas dan sudah direkam tadi. Sama siapa tadi yang merecord pagi ya? Dari saya, Pak Hashim. Oh ya, di Marsanda ya. Oke, nanti di-share linknya ke teman-temannya ya. Iya, Pak. Nah, ini dia COVID dan diabetes. Oke. Diabetes itu salah satu landmark ya, atau kekhasan dari patofisnya itu adalah dia kondisi inflamasi kronis. Jadi mikroinflamasi di dinding-dinding pembuluh darahnya orang diabetes itu terjadi inflamasi tapi mikroskopik tingkatnya sangat rendah. Oke, selain itu pada pasien diabetes dijumpai peningkatan reaktif oksigen spesies. Ini merupakan salah satu bentuk radikal bebas ya yang merusak nih dari metabolisme tubuh dan fungsi sel. Ya, nah pada pasien diabetes ROS-nya ini tinggi, radikal bebasnya tinggi ya. Oke, kemudian efek dari hiperglikemi itu ternyata diketahui juga menghambat proliferasi dan agresivitas leukosit. Nah, kita tahu leukosit ini merupakan komponen penting dari sistem imun tubuh kita ya. Nah, jadi pada pasien diabetes leukositnya ini nggak maksimal kerjanya, sehingga daya tahan tubuhnya cenderung lebih rendah, gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika orang diabetes ini kena COVID ya, apalagi yang varian dulu-dulu itu yang berat ya. Didapatkan nih data dari Wuhan nih, sekitar 22% pasien COVID yang meninggal itu menderita diabetes. Jadi hampir seperempat ya pasien COVID yang meninggal itu menderita diabetes. Dan dari banyak penelitian juga disimpulkan bahwa DM tipe 2 itu merupakan salah satu faktor resiko kondisi fatal pada COVID. Jadi kondisinya itu yang awalnya ringan beresiko memberat bahkan mengancam nyawa. Ya, didapatkan ini kasus-kasus COVID yang fatal yang berat itu sekitar 50%-nya itu berkaitan dengan DM tipe 2. Ya. Jadi 50%-nya ini jatuh dalam kondisi fatal dan 22%-nya meninggal. Nah, gitu ya. Jadi cukup serius kondisinya orang diabetes kalau sampai kena COVID. Nah, ini perhatian khusus ya. Perlu diberikan nih, kondisi akan semakin buruk pada pasien DM tipe 2 yang lanjut usia.
Nah, usianya 60 atau lebih, ya. Terus sudah ada kerusakan organ, ya, sudah diabetes, terus nefropati ya, gagal ginjal. Sudah diabetes, ada gangguan vaskuler di kaki. Nah, itu ya, itu risikonya semakin tinggi. Serta mereka-mereka yang memiliki kontrol glikemik yang buruk. Jadi gagal mencapai target kontrol glukosanya. Nah, ini semua kalau kena COVID konsekuensinya berat, ya. Oke, nah yang terjadi ini di dalam tubuhnya orang diabetes yang kena COVID. Jadi terjadi intensitas inflamasinya itu naik. Nah, oke. Jadi yang tadi mikroinflamatori itu intensitasnya naik ya menjadi kondisi hipermetabolik. Nah, metabolismenya jadi meningkat pesat dan menimbulkan suatu status kondisi yang disebut hyperinflammatory syndrome. Nah, jadi inflamasi yang sangat berlebihan ya. Nah, biasanya kalau inflamasi berlebihan itu efeknya banyak ya. Salah satunya ini peningkatan reaktivitas trombosit. Jadi hiperkoagulabilitas ya, darahnya itu menjadi lebih pekat. Terus rawan terbentuk bekuan darah ya, sehingga banyak pembuluh darahnya itu akhirnya pada tersumbat gitu ya, disfungsi endotel, aterosklerosisnya meningkat, terus koagulasi ya terbentuk trombus juga naik. Gitu ya. Oke, selain itu kondisi hipermetabolisme juga merangsang peningkatan hormon stres, hormon-hormon korteks adrenal. Oke, yang kita tahu ada adrenalin, kortisol ya yang utama itu. Yang mana cara kerjanya dia, efeknya adalah meningkatkan pemecahan protein dan lemak menjadi glukosa. Itu ya. Ada yang ingat? Ini namanya proses apa? Pemecahan protein dan lemak menjadi glukosa. Proses apa namanya? Oh ya, kira-kira ya. Pemecahan lemak dan protein menjadi glukosa. Apa kira-kira? Lupa? Nah, lupa ya. Lemak dan protein dipecah menjadi glukosa, sehingga akhirnya kadar gula darah semakin tinggi. Itu ya, itu kita sebut apa? Gluconeogenesis. Nah, tahu gitu dah ya. Samar-samar gitu ya, terbersit. Nah, entah apa itu ya. Oke. Nah, ini bahaya nih. Orang diabetes itu sudah hiperglikemi, malah ketambahan protein dan lemak dipecah jadi gula. Nah, hiperglikeminya semakin berat. Nah, itu ya. Oke. Nah, in the end, akhirnya apa? Pasien diabetes dengan COVID juga mengalami penurunan produksi sitokain ya. Sitokain terus sel-sel fagosit, makrofag ya. Sel fagosit itu makrofag, monosit, neutrofil, itu disfungsi. Nah, kita tahu kan fagosit itu kan dia memakan ini, bakteri ya, virus dan lain-lain. Nah, ini jadinya disfungsi sehingga menghasilkan suatu kondisi imunosupresi ya, penurunan respon imun. Nah, ini semua yang terjadi pada pasien diabetes yang kena COVID. Jadi kondisinya cukup complicated ya, sehingga butuh penanganan khusus harusnya ya pasien diabetes dengan COVID. Nah, kalau bisa ya orang diabetes ini nggak usah kena COVID ya, memang harus proteksinya ekstra ketat dan konsisten lebih dari orang biasa yang nggak diabetes. Ya, nah akhirnya banyak penelitian yang merekomendasikan bahwa pada pasien-pasien diabetes yang kena COVID ini harus diantisipasi melalui apa? Early screening. Jadi screening sedini mungkin ya, harus sesegera mungkin diketahui kalau dia ini diabetes dan ada protokol khusus dalam penanganan serta monitoringnya. Itu ya. Oke. Serta dibutuhkan nih alokasi sumber daya dan fasilitas yang memang memadai untuk memonitoring pasien dengan diabetes yang kena COVID. Tidak boleh disamakan ya, harus ada protokol monitoring tersendiri untuk mencegah perburukan dan kondisi fatal tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Seperti biasa langsung open mic atau chat ya. Nah, pada pasien DM tipe 2 ini ya, patofisiologi utama yang terjadi. Onsetnya lambat, jadi perjalanan penyakitnya itu sampai timbul gejala itu lama ya, butuh waktu tahunan. Oke, terus resistensi insulin ya, saya rasa Anda sudah familiar ya, gangguan produksi insulin ya juga bisa. Terus hiperlipidemia akibat resistensi insulin ya. Di sini disebutkan nih KAD itu bukan komplikasi akut utama sebenarnya. Jadi orang DM tipe 2 itu tidak sering-sering amat gitu mengalami KAD ya, kecuali pada kondisi kerusakan pankreas yang berat ya. Kenapa? Karena produksi insulinnya sudah terlalu rendah. Itu yang memicu KAD ya. Nah, yang sering terjadi itu yang ini. HS ya, hiperglikemia, hiperosmolar state yang diakibatkan dari proses diuresis osmotik. Nah, apa ini diuresis osmotik ini? Coba ada yang bisa memberi pencerahan nggak? Apa itu diuresis osmotik? Siapa yang bisa nih menjelaskan? Para mahasiswa semester 6. Ada yang ingat apa itu diuresis osmotik? Ya, silakan. Siapa itu tadi? Koirinisa. Diuresis osmotik itu ketika seseorang itu ingin buang air kecil secara terus, Pak, karena ada peningkatan gula. Ingin buang air kecil terus-menerus karena ada peningkatan gula. Oke, lumayan. Siapa lagi yang mau menambahkan tadi? Sonia tak? Ya, lupa. Mana tadi? Pengeluaran cairan dan elektrolit yang berlebihan. Melalui urin. Tuh, sudah dah, tak kira koma itu tadi kalimatnya. Oke, pengeluaran cairan elektrolit berlebihan melalui urin. Ya, pemicunya apa kira-kira diuresis osmotik ini? Apa yang membuat? Karena gula ikut masuk ke tubulus ginjal. Gula ikut masuk ke tubulus ginjal. Sebenarnya yang terjadi itu malah justru gulanya itu nggak terserap ya. Ya betul sih, masuk ke tubulus terus terbuang ke urin kan. Ya itu ya yang terjadi ya. Oke, siapa tadi di belakangnya Imelda yang mau menambahkan? Tidak, Pak, sama kayak Imelda tadi. Saya mau jawab itu. Oh ya, oke. Ya, jadi diuresis itu kan proses produksi urin yang berlebih ya, diuresis. Osmotik itu berarti kepekatan. Nah, gitu ya kuncinya ya. Jadi osmotik, kepekatan urinnya itu kelewat tinggi karena banyak glukosanya. Sehingga dia menjadi hipertonis. Nah, itu ya. Menjadi hipertonis dan akhirnya menarik cairan di sekitarnya. Menjadikan produksi urin akhirnya berlebih. Oke, nah itu dia HS. Ini yang lebih sering bikin kondisi gawat sebenarnya. Karena orang diabetes itu kalau sering BAK itu kan risih, sehingga dia yang nggak paham situasi ya, akhirnya strateginya adalah mengurangi minum. Nah, padahal nggak ada hubungannya ya, minum dengan diuresis osmotik. Selama gula darahnya tinggi ya dia akan diuresis terus. Justru kalau dia nggak minum, itu malah akhirnya apa? Dehidrasi dan hipovolemi. Ini bahaya ya. Terus hipoglikemi ini juga sering terjadi ya pada pasien DM tipe 2, terutama yang mengkonsumsi obat oral golongan sulfonilurea serta dengan injeksi insulin. Ini resiko hipoglikemi. Nah, ini dia karakteristik ya dari DM tipe 2 ya. Selain itu juga ada komplikasi kronis yang timbul ya. Ini lebih lambat lagi timbulnya karena kerusakan organ ya, lambat tapi akibatnya bisa fatal karena bisa gagal fungsi organ. Itu ya. Nah, supaya mencegah itu semua ya, baik akut maupun kronis bisa diatasi dengan ini, self management yang bagus. Jadi pasien tentu diharapkan bisa
mengontrol gulanya secara mandiri ya melalui diet, aktivitas fisik, penggunaan obat ya, dan manajemen stres. Nah, ini dia ya teman-teman ya, kondisi-kondisi yang terjadi pada pasien dengan DM tipe 2. Nah, ini kondisi-kondisi kritis yang sering terjadi, hipoglikemi, terus ketoasidosis diabetik ya, HHS, serta kondisi lain yang tidak jarang juga terjadi nih. Sepsis, serta efek dari gagal organ. Contohnya pasien dengan gagal ginjal itu bisa kondisi gawat ya, karena tadi gangguan asam basa, gangguan elektrolit dan cairan. Bisa berbahaya ya. Oke, kita bahas satu persatu. Hipoglikemi. Apa yang Anda tahu tentang hipoglikemi? Harusnya Anda tahu nih, coba. Novita Rifanti. Nah, apa itu Novita hipoglikemi? Itu Pak. Oh iya, lagi berjamaah ya kamu ya, di kos-kosan ya? Iya Pak, lagi di rumah. Oh ya, siapa aja di situ? Kok rame? Ada Nadia Karisma, sama Widya, sama Dwi Mega Kirana Pak. Oh, bagus, bagus. Sepertinya tidak ada prokes ya di sana jadi ya. kita satu kos Pak. Oh, emang satu kos ya. Ya, wis. Oke, kembali ke laptop. Iya. Ya Pak, jadi hipoglikemi itu rendahnya kadar gula dalam darah. Ya, berapa itu rendah itu? Nah, ada yang bisa membantu, Novita? Berapa itu yang kadar gula darah terlalu rendah itu kira-kira? Kurang dari 50 atau Di bawah 70 mg per desiliter. Oke, ada yang di bawah 50, ada yang di bawah 70 ya. Oke. Ada yang pernah mengalami nggak kalian hipoglikemi? belum. Saya Pak. Sonia pernah ya? Sama siapa lagi? Nadia Nur. Novita pernah Pak. Novita pernah juga. 4 hari yang lalu, Pak. 4 hari. Oke, coba itu si Nadia tuh, gimana itu yang terjadi? Itu ya gitu Pak, lemas jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ada seseknya juga. Terakhir di tensi itu hasilnya 80/50. Langsung dibawa ke rumah sakit. Terus habis itu langsung dikasih cairan. Terus langsung seger lagi. Jadi kunang-kunang Pak, di belakang kepala itu rasanya kayak nggak kerasa apa-apa gitu. Jadi udah lemes banget, udah kunang-kunang, jalan itu nggak bisa. Ya, kalau kunang-kunang terbang ya, dia nggak jalan. Apa itu pemicunya ya, Nadia ya? Kok bisa sampai Kenapa, gitu Pak? kamu? Pemicunya? Kemarin kan ayah tuh habis meninggal, Oh, mungkin oke. kepikiran Pak, kepikiran, akhirnya drop. Oh ya, nggak makan, nggak minum kamu ya. Oke. Ya, semoga bisa segera strong kembali ya Nadia ya. Kita doakan bersama-sama. Nah, oke ya. Jadi itu ya yang namanya hipoglikemi. Nah, bagi kebanyakan beberapa pasien ya, hipoglikemi itu cukup traumatis ya, terutama hipoglikemi yang berat. Kenapa? Karena badannya lemes ya, kayak tadi yang diceritakan. Lemes, terus mau menggerakkan tangan dan kaki itu nggak bisa. Dingin, mau teriak minta tolong itu kadang juga nggak bisa, karena sudah terlalu rendah. Tapi orangnya sadar. Nah, itu kan menakutkan ya. Beberapa pasien itu sampai menganalogikan itu seperti sedang menunggu ajal menjemput gitu ya. Karena tangan dan kaki nggak bisa digerakkan, mau teriak minta tolong juga nggak bisa, tapi sadar. Nah, jadi hipoglikemi ini bisa cukup berbahaya kalau terlambat pertolongan. Oke, kita coba langsung masuk ke pembahasan tentang hipoglikemi. Nah, ini dia ya. Jadi hipoglikemi itu pada prinsipnya dibagi menjadi 3 level ya. Nah, ringan, sedang, dan berat. Oke.
dia disebut ringan itu kalau kadar gula darah kurang dari 70 ya, ringan. Oke. Nah, yang menjadi kekhasan pada ringan ini, pasien sadar penuh dapat beraktivitas tanpa kendala. Jadi artinya badannya cuma kerasa agak lemes gitu aja, tapi aktivitasnya sih nggak sampai terganggu. Nah, itu 70 atau kurang ya. Nah, secara klinis ini tidak signifikan, artinya nggak ada masalah, bisa dibilang kondisi yang wajar dan aman. Oke. Nah, pada tahap berikutnya bisa jatuh pada kondisi hipoglikemi sedang ya. Nah, pada kondisi ini kadar gula darah kurang dari 54. Nah, gitu ya. Nah, pada tahap ini pasien mulai muncul gejala namun masih sadar penuh. Oke. Terus di sini mulai terjadi variasi dari kemampuan fisik pasien. Ada yang masih bisa beraktivitas, ada yang sudah tidak mampu beraktivitas. Nah, yang bahaya kalau sudah tidak mampu beraktivitas, dia nggak bisa ngambil teh manis sendiri, dia nggak bisa ngambil permen ya, atau mengunyah gula misalkan, nggak bisa. Oke, tapi masih sadar penuh. Nah, ini karakteristik dari hipoglikemi sedang. Ya, Anda harus bisa membedakan ya. Nah, sementara yang paling berbahaya tentu adalah hipoglikemi berat ya. Kalau hipoglikemi berat ini tidak ada standar level glukosanya, tapi yang menjadi penciri utama adalah penurunan kesadaran signifikan. Nah, gitu ya. Jadi orangnya itu diajak ngomong sudah nggak nyambung ya, bisa jadi masih melek, bisa jadi sudah nggak gitu ya. Kadang itu ada pasien yang masih melek gitu, tapi diajak ngomong itu sudah nggak nyambung, seperti orang yang ngantuk berat, lemot sekali ya, dan ya seperti itu. Banyak pasien mengira itu adalah orang yang lagi ngantuk berat, ya padahal itu sedang mengalami hipoglikemi berat. Nah, ini juga bahaya ya. Oke. Nah, kondisi 2 ini sedang maupun berat ini secara klinis bermakna, jadi mulai perlu disikapi secara lebih serius. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, pada dasarnya tubuh kita itu sudah punya mekanisme pertahanan tubuh sendiri terhadap hipoglikemi. Oke, artinya anytime ketika kadar gula darah itu 70 atau kurang, tubuh kita ini langsung respon gitu loh ya. Gimana caranya supaya nggak drop lagi? Nah, gitu ya. Caranya bagaimana? Dengan cara ini, alarm nih, di sel beta pankreas, ini akan langsung dapat notifikasi ya. Untuk apa? Untuk mengurangi produksi insulin. Nah, oke, kita tahu insulin kan fungsinya menurunkan gula darah. Nah, ketika gula darahnya sudah 70, sel betanya langsung disuruh rebahan nih, ya, sama tetangganya sel alfa ya. Oke, sel beta istirahat dulu ya, nah jangan bikin insulin. Nah, sebaliknya yang aktif justru ini, korteks adrenal. Oke, korteks adrenal membuat hormon-hormon katekolamin yang fungsinya meningkatkan gula darah. Tadi itu ya, ada kortisol, ada adrenalin, itu yang utama ya. Plus dia ngajak teman sel alfa pankreas. Nah, sel alfa ini tetangganya sel beta ya. Cuman kalau sel alfa dia membuatnya glukagon. Yang mana glukagon ini efeknya kebalikan dari insulin. Dia juga meningkatkan kadar gula darah. Nah, ini sebenarnya mekanisme pertahanan alami ya, yang menjadi kunci ketika kita itu nggak makan lama gitu ya, tapi masih bisa nggak kolaps. Nah, contohnya pas lagi puasa gitu ya. Lagi puasa 12 jam nggak ada intake, tapi gula darah nggak sampai drop begitu fatal. Apalagi Anda yang punya cadangan energi banyak ya, berupa lemak dan protein. Wah, itu risiko hipoglikemi harusnya sangat rendah ya, karena yang dibongkar banyak itu bahan bakarnya ya. Nah, gitu ya. Apa tadi? Korteks adrenal, terus sel alfa pankreas itu yang aktif ketika gula darah kita turun. Oke. Terus di sini nih Anda bisa lihat ya, pada pasien yang mengalami hipoglikemi berat, artinya mekanisme kompensasi ini tidak mampu ya untuk menyelamatkan karena terlalu berat dan nggak ada bantuan dari luar, pasien bisa mengalami hipoglikemi berat. Nah, sekali dia mengalami hipoglikemi berat, itu akan memperlemah respon pertahanan tubuh terhadap hipoglikemi itu sendiri.
Nah, ini satu lingkaran nih yang harus diwaspadai ya. Jadi sekali dia hipoglikemi berat, resiko hipoglikemi berulang itu akan meningkat. Kenapa? Karena ini kemampuan pertahanan tubuhnya akan menurun. Karena ada pengalaman hipoglikemi berat, gitu ya. Sehingga akhirnya bisa terjadi yang namanya kondisi ini, hypoglycemia associated autonomic failure atau HAAF, terjadi hipoglikemi tanpa disadari. Hipoglikemi yang tanpa gejala, tahu-tahu sudah berat, pingsan. Gitu ya. Beda dengan yang normal. Kalau normal, begitu korteks adrenal ini memproduksi hormon-hormon itu tadi, langsung muncul ya tanda dan gejala sistem saraf otonom ya, mulai kerasa pusing gitu ya, mulai kerasa lapar berlebihan, keringat dingin, gemetar. Nah, itu tanda-tanda sistem saraf otonomnya mulai terangsang. Ya. Oke, nah itu tandanya korteks adrenal mulai bekerja. Sehingga ada gejala kan akhirnya, loh kok badan saya nggak enak begini ya. Nah, dia akhirnya bisa langsung intervensi ya, bikin air gula atau makan permen atau yang lainnya. Nah, tapi kalau dia sudah sering atau sudah berulang hipoglikeminya, reaksi ini nggak muncul, gitu loh ya. Nah, ini yang bahaya ya. Ya, nah ini terkait dengan hipoglikemi dan pertahanan tubuh guna mengatasinya. Nah, ketika akhirnya mekanisme pertahanan tubuh kita ini sudah kepayahan ya, mau membongkar lemaknya nggak ada gitu ya, sudah di tulang dan kulit aja gitu ya, tidak ada cadangan ya, nggak ada lagi yang bisa dibongkar, akhirnya terjadilah hipoglikemi. Oke, nah muncul tanda dan gejala dini pada organ-organ yang memang tergantung glukosa. Tergantung glukosa itu maksudnya dia nggak punya cadangan energi sendiri, jadi hanya bisa bergantung pada suplai glukosa. Apa saja itu organ yang tergantung glukosa? Ini dia, sistem saraf pusat ya, terutama otak. Langsung terjadi penurunan status mental ya, tingkat kesadaran menurun, fungsi kognitif menurun gitu ya. Diajak ngomong nggak nyambung, ngantuk berat, dibangunkan nggak bisa, nah itu ya, otak. Oke, terus yang kedua di medula spinalis dan saraf perifer ya. Gemetarnya jadi semakin naik ya. Nah, ini sudah mulai korslet ya. Terus penurunan kemampuan motorik. Jadi disuruh gerakkan tangan, disuruh genggam, meremas itu nggak bisa. Gitu ya, karena sarafnya kurang energi. Jadi nggak bisa menghantarkan sinyal. Oke. Terus juga ada ini manifestasi di saraf otonom ya. Akral dingin, berkeringat, pucat yang tidak kunjung berhenti. Nah, itu dia. Oke. Ya, nah kalau apa itu masih banyak cadangan energi, biasanya akan muncul tanda dan gejala ini, terus nggak lama dia akan hilang karena glukosa darah sudah naik lagi. Ya. Tapi kalau kondisi berkelanjutan, akhirnya ini bisa semakin berat. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana kita bisa menangani hipoglikemi. Ya, penanganannya tentu didasarkan pada tingkatannya tadi. Oke. Kalau dia itu hipoglikemi ringan ya, masuk dalam kondisi non emergensi ya. Jadi ringan atau terkadang yang sedang ya, cukup diberikan glukosa per oral, glukosa sederhana ya. Kan orangnya sadar tuh masih, jadi bisa lah menelan ya. Ada banyak tersedia itu tablet glukosa ya, atau minum jus buah manis ya, yang ada di banyak itu minimarket ya. Buah Vita and the Gang itu gulanya sangat tinggi ya, cocok. Atau permen ya, permen manis 6-10 buah ini tentu bertahap ya, nggak langsung dibuahkan 10 langsung di anu semua ya, nanti malah sumbatan jalan nafas nanti. Oke, atau langsung aja ke sumber gulanya ya, gula pasir atau madu. Nah, boleh di madu hasilnya nih ya. Oke, nah setelah itu cek gula darah sewaktu setiap 15 menit. Rata-rata ya, hipoglikemi ringan ini akan langsung teratasi. Hitungannya ya, menit aja. 10-15 menit itu sudah enakan. Kesadaran sudah mulai naik ya, orangnya sudah mulai cerewet lagi gitu ya. Oke. Nah, perhatian perlu diperhatikan nih ya. Jika hipoglikemia ini terjadi pada waktu pas jadwalnya minum obat anti diabetes, nah maka obatnya harus dipending ya.
Waktunya minum metformin malah hipo. Nah, gitu ya. Waktunya minum gliben malah hipo. Nah, berarti obatnya dipending dulu, fokus pada penanganan hipoglikemia. Oke ya. Nah, ini dia aneka macam hidangan manis ya, apa aja ini, permen, marshmallow, apa yupi. Ini apa itu? Yang kayak coklat kancing baju ini namanya? Lupa saya, nggak pernah beli. Caca. Caca, Pak. Nah, ya caca ya. Nah betul MNM. Nah, itu semua sangat berguna ketika gula darah kita turun ya. Jadi misalkan Anda itu lagi program diet gitu ya. Program diet terus kuliah ngantuk gitu ya, mau makan dilema. Nah, sudah ambil aja itu marshmallow-nya atau apa itu sedikit supaya tetap terjaga. Minimal kesadaran Anda itu nggak hilang gitu ya sambil menyimak kuliah. Nah, gitu ya. Oke, itu untuk hipoglikemi ringan ya. Nah, sekarang yang agak tricky ini adalah kondisi yang masuk kategori emergensi. Ya, emergensi itu yang utama ya, satu memang orangnya nggak sadar atau belum kesadaran, atau yang kedua orangnya sadar tapi secara motorik sudah lumpuh. Nah, itu sudah emergensi. Oke ya. Nah, kalau situasinya pre-hospital, artinya di luar rumah sakit ya, entah di rumah atau di tempat beraktivitas, ya di tempat kerja, nggak ada tenaga kesehatan di lokasi, segera bawa ke vaskes terdekat. Oke ya, tidak harus rumah sakit. Ada puskesmas, ada klinik, silakan langsung ke situ ya. Hindari memberikan minum atau makanan apapun per oral kalau kesadarannya sudah menurun. Oke, bisa jadi nanti malah gangguan airway. Oke ya. Nah, jika memungkinkan sambil berjalan ke rumah sakit atau klinik terdekat, cek gula. Itu ya. Jadi nggak usah cek gula dulu baru diberangkatkan ya. Begitu penurunan kesadaran, lemes banget, nah itu langsung bawa. Nah, sambil di jalan Anda cek gulanya, gitu ya. Karena kalau nunggu cek gula dulu nanti ya tertunda ya. Entah alatnya di mana, terus nusuknya nggak keluar darahnya dan lain-lain gitu kan ya. Kalau Anda praktikum itu kadang ya. Sampai beberapa orang tuh dicublesi beberapa kali nasibnya ya. Nah itu dia, jadi itu kita minimalisir, segera ditransfer saja, pas OTW itu cek. Nah begitu sudah di rumah sakit, baru kita berikan treatment ya, dextrose 40% ya, yang bentuknya kayak tabung kecil itu, nah itu dextrose 40% ya, langsung diberikan secara bolus. Oke. Observasi tiap 10 menit ya. Biasanya setelah 10 menit kondisi akan membaik, cek gula darahnya. Jika masih belum lebih 70, maka bisa diberikan glukosa per oral kalau kesadarannya sudah balik. Tapi kalau baliknya lambat ya kesadarannya, maka harus buka akses intravena ya. Oke, diberikan glukosa secara kontinu lewat infus pump ya, sambil diobservasi tanda-tanda vital dan fungsi jantungnya. Nah, ini penting ya, ini yang paling tidak kita inginkan. Ketika hipoglikemi berat, otak kurang glukosa, jantung kurang glukosa, ini efeknya bisa berat. Oke. Nah, sambil Anda menangani gula darahnya ini tentu tetap harus perhatikan airway, breathing, dan sirkulasinya. Ya. Nah, ini dia penanganan dari hipoglikemi. Oke. Sampai di sini apakah jelas atau ada yang dibingungkan? Izin bertanya, Pak. Ya. Tadi disebutkan bahwa untuk pasien diabetes mellitus dengan COVID itu imunitasnya menurun. Nah, untuk penurunan dari sel fagosit, lalu juga sitokin itu bawaan dari DM-nya atau ini gara-gara COVID-nya? Terima kasih. Oke. Ya, itu adalah bawaan dari diabetesnya. Sorry, ada komentator kecil. Ya. Apa tadi sitokain penurunan fagosit ya. Nah, itu efek dari hiperglikeminya. Nah, jadi imunitasnya itu memang rata-rata akan turun orang diabetes. Nah, ketika imunitasnya turun terus ada COVID yang menyerang. Nah, itu masalah yang akan jadi berat akhirnya. Gitu ya. Siapa tadi? Koirinisa ya. Terima kasih. Oke, berikutnya ada lagi yang mau ditanyakan?
tentang COVID maupun hipoglikemi. Sudah ada gambaran ya bagaimana Anda harus mengatasi, menangani orang-orang DM yang hipoglikemi. Kita lanjut ya. Sudah clear ya? Boleh kasih jempolnya kalau sudah clear, supaya kita bisa lanjut dengan mantap. Oke, ada 11 netizen yang memberikan jempolnya ya. Citia, Devina, Dimas, Lail. Oke, Devina, ya oke, sip, mantap. Oke, kita lanjutkan ke kegawatan berikutnya. Oh, ternyata belum ya, masih ada satu slide lagi. Ya, luaran klinis penanganan hipoglikemi. Jadi hasil yang diharapkan, gitu ya. Yang paling umum adalah ini ya, kesadaran pulih dalam waktu cepat ya, 10-15 menit sudah kelihatan seger lagi orangnya. Yang akral dingin, terus keringat dingin itu sudah berhenti ya. Dalam 20-30 menit kesadaran sudah penuh, TTV stabil dan sudah bisa aktivitas pasiennya. Ya, sudah bisa di tempat tidur itu sudah mulai bisa bolak-balik ganti posisi. Oke. Nah, pasien bisa ditransfer ya, sudah keluar dari ruang perawatan intensif masuk ke ruang monitoring biasa, gitu ya. Dan observasi lanjutan terhadap hipoglikemi berulang. Nah, ini yang perlu diwaspadai ya. Sekali sudah ditangani bukan berarti aman seterusnya ya. Ingat risiko hipoglikemi berulang. Oke ya. Nah, ketika situasi tidak berjalan seperti yang diharapkan, hipoglikeminya bandel ya, gulanya nggak mau naik-naik. Nah, oke, kita harus eksplor penyebab lain dari hipoglikemi gitu ya. Jangan-jangan ini bukan soal kurangnya intake gitu ya, tapi ada faktor-faktor lain. Nah, ini yang sering nih. Satu adalah sepsis ya, jadi memang infeksi yang menyebar sistemik menyebabkan hipermetabolisme. Nah, itu bisa membuat hipoglikemi. Hipoglikemi yang persisten ya, yang terus-menerus. Oke, terus pasien alkoholik ya, kecanduan alkohol ya, sampai alkohol swab itu disesepi, nah gitu ya. Ini bahaya ya, bisa membuat hipoglikemi yang persisten ya. Terus kondisi tumor pankreas atau infeksi pankreas ya, pankreatitis. Itu bisa mengakibatkan sel betanya hiperaktif sehingga memproduksi insulin berlebihan. Hiperinsulinemia. Oke. Kondisi lain ya yang bisa terjadi tapi lebih jarang itu gangguan korteks adrenal ya. Gangguan korteks adrenal ini bukan defisit ini ya, tapi justru ekses ya. Sebentar saya ganti. Ekses katekolamin. Jadi ekses defisit ya, sebentar. Ya benar defisit ya. Defisit apa ekses ya kira-kira ya? Ada yang bisa membantu saya enggak ini? Ya benar defisit ya. Itulah ya, kita sepakati aja kekeluargaan ya, defisit katekolamin. Sehingga akhirnya tidak ada hormon-hormon yang fungsinya menaikkan gula darah, gitu ya. Apa tadi? Adrenalin sama kortisol, itu dua yang utama ya, defisit. Nah ini ya, jadi identifikasi sebab-sebab lainnya jika kondisi tidak berkembang sesuai yang diharapkan. Nah untuk pasien dan keluarga ya, bagi Anda yang sudah pernah hipoglikemi atau pasien yang sudah survive dari hipoglikemi, sebaiknya punya hipokit. Jadi hipokit ya, kit untuk segera menangani hipoglikemi dengan cepat ya. Taruh aja di tas atau di pocket-pocket kecil ya. Set glukometer, terus berbagai macam amunisi yang tinggi kalori ya. Ada jus buah, ada biskuit ya, atau sirup, nah dan lain sebagainya. Oke. Nah kalau di luar negeri itu ada yang namanya spet glukagon ya, kayak gini bentuknya. Jadi ini sudah ada vialnya dan sudah ada spetnya. Ya, yang dilakukan apa?
tinggal ini ada cairan water for injection-nya, tinggal disurung aja masuk ke dalam vial, dikocok, langsung diaspirasi lagi, disuntikan subkutan. Nah, gitu ya. Isinya apa? Glukagon. Glukagon ini tadi yang dibikin oleh sel alfa pankreas ya. Ini efek meningkatkan gulanya jauh lebih cepat dibanding yang lain. Jadi glukagon ini cepat sekali ya, 2-3 menit dia sudah bekerja untuk menaikkan gula darah. Sangat cocok untuk kondisi emergensi. Cuman kalau di tempat kita sih kayaknya masih kurang familiar ya, tidak semua pasien ada. Nah, ini kemudian ada satu project ya, ini dulu yang saya bikin waktu spesialis ya, adalah suatu metode untuk mencegah terjadinya hipoglikemi berat ya, mulai dari screening sampai dengan intervensinya, bahkan scoring ya. Nah, jadi waktu itu kita membuat suatu metode ketika ada orang diabetes nih ya, kita scoring pakai HP. Oh, ini resiko hipoglikeminya 2%, berarti resiko rendah, aman. Gitu ya. Jadi langsung tahu sedini mungkin orang-orang yang beresiko hipoglikemi. Ini ada publikasinya, silakan bisa dicek ya. Saya rasa ini open access deh ini, enggak berbayar. Wah, situasi menjadi gelap. Kita cari penerangan dulu. Nah. Oke ya. Terus ketoasidosis. Nah, ini tadi ya jawaban dari apa tadi? Yang soal di praktikum ya, kategori ketoasidosis diabetik. Ringan, sedang, dan berat. Dilihat dari apa? Parameter utama sih dari pH ya. Jadi kalau dia 725 sampai 735 ya, ini ringan. Kalau 7 sampai 724 ini sedang, berat kurang dari 7 ya. Kayaknya tadi pasien kita 7,1 ya tadi ya, berarti masuk yang sedang menuju ke berat. Oke, terus ketoasidosis, ingat ada keton ya, terutama di serum naik. Ya, di urin kadang naik, tapi ini jarang dicek ya. Yang lebih cepat diceknya adalah di darah. Gitu ya. Ya, sebelum masuk ke apa ini? Pembahasan KAD, ada yang tahu kenapa orang diabetes itu bisa sampai mengalami KAD? Izin menjawab, Pak. Ya, Imelda. Ya, Pak. Mungkin pada pasien diabetes itu sebenarnya nggak selalu kekurangan glukosa, biasanya masih ada glukosa dalam darah yang cenderung tinggi, tapi dari tubuhnya kan biasanya resisten insulin atau insulinnya itu tidak bisa bekerja secara normal. Akhirnya kan glukosa itu tidak bisa dijadikan energi untuk tubuh. Akhirnya tubuh mengkompensasinya dengan cara memecah lemak yang akhirnya produk sampingannya itu keton seperti itu, Pak. Terus? Ketika banyak keton sendiri sifatnya asam kalau nggak salah, Pak. Jadi akibatnya terjadi asidosis. Oke, excellent sekali ya. Ya, betul ya. Jadi memang keton itu produk sisa dari pemecahan lemak. Nah, jadi tadi ya, kalau kita intake glukosanya nggak ada selama lebih dari 12 jam, kan lemak terus itu dibongkar jadi gula. Nah, jadi ada efek sampingnya yaitu peningkatan keton, gitu ya. Jadi sebaiknya jangan terlalu ekstrim ya. Kalau diet nanti Anda ketonnya naik ya menjadi ketosis. Nah, ketosis itu ketonnya naik tapi belum asidosis ya. Tapi kalau ketoasidosis itu ketonnya naik sampai level yang agak ekstrim sehingga terjadi asidosis. Ya, betul sekali yang dijelaskan oleh Imelda.
Ya memang sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Memang membongkar lemak itu bagus, tapi kalau kenemenan malah proses ya. Oke, saya rasa itu keton itu ada 3 jenis ya teman-teman ya. Nah ini mungkin yang apa itu? Sila matikan aja. Keton itu ada 3 jenis yang ada dalam darah ya. Salah satunya yang ada di kasus tadi, beta hidroksi butirat. Nah, oke. Yang dua itu ada aseton sama asetoasetat. Nah, itu sekeluarga keton semua. Oke. Ada perbedaan metode dalam menghitung keton ya. Kadang itu ada yang dihitung asetoasetatnya, ada yang dihitung beta hidroksi butiratnya. Oke. Tapi in general secara umum sih para pakar sepakat yang beta hidroksi itu yang lebih representatif ya untuk melihat kadar keton yang sebenarnya. Nah, jadi kalian kalau nanti praktek gitu ya, jarang ketemu tulisan keton berapa, tapi mesti kalau nggak asetoasetat ya beta hidroksi butirat itu yang dituliskan di hasil labnya. Jadi kalau Anda cari keton itu nggak akan ada ya. Adanya malah di luar ya, nanti ada keton bubuk. Oke, nah ini dia proses terjadinya ya. Ya persis saya rasa yang dijelaskan oleh teman Anda tadi ya. Di sini ya. Metabolisme dari asam lemak menghasilkan keton ya. Metabolik acidosis dan ketonuria. Oke ya. Kalau ini tadi yang ini nih. Diuresis osmotik nih ya. Nanti bisa dilihat ya. Nah, pada pasien dengan ketoasidosis ada beberapa manifestasi. Ada yang spesifik, ada yang non ya. Kalau yang non ini ya yang umum ya. Umum ini artinya hampir semua pasien DM mengalami. Apa itu? Poliuri, polidipsi, badan lemah, terus penurunan kesadaran. Nah, ini sudah pasti terjadi pada banyak kasus gitu ya, nggak cuma ketoasidosis. Kayak tadi hipoglikemi kan kesadaran menurun ya. Tapi nah ada yang spesifik. Nah, ini yang Anda benar-benar harus waspada karena spesifik ini khas banget. Pertama adalah mual, muntah, nyeri perut sepaket ya. Biasanya nggak pernah gastritis, kok ini orang tiba-tiba sambat sakit perut, muntah kayak kram. Nah, gitu ya. Disertai apa? Pernafasan Kussmaul. Nah, ini ya. Ada yang ingat nggak apa itu? Kussmaul breathing. Apa itu? Coba itu. Coba segera googling tuh. Sat gitu ya. Kussmaul. Nah, sudah nemu? Ada yang sudah nemu? Apa itu Kussmaul breathing? Fisiknya sudah. Ini pola pernafasan yang sangat dalam dengan frekuensi yang normal atau semakin kecil. Salah satu bentuk hiperventilasi. Jadi pernafasannya itu kayak nafas dalam gitu, Pak. Nafas dalam, kayak relaksasi gitu ya, nafas dalam. Iya. tapi ini karena penyakitnya ini, Pak, karena ketoasidosis. Jadi nafasnya kayak ibaratnya itu kurang puas lah, Pak. Ya, usaha yang bagus ya dari ini suatu ya. Coba ada yang menambahkan? Kussmaul breathing. Mungkin kalau dihubungkan sama penjelasan tadi pagi itu mungkin itu Pak, reaksi mungkin biar untuk mengeluarkan CO2 lebih banyak mungkin buat hiperventilasi. Ya. Ya, jadi itu salah satu bentuk kompensasi ya, kompensasi respiratorik untuk merespon apa? Asidosis metabolik. Nah, gitu ya. Nah, cuman yang perlu dicatat adalah Kussmaul ini pernapasan yang dalam, itu betul, tapi dia cepat. Nah, jadi bukan dalam tapi santai ya. Kalau dalam tapi santai kan relaksasi. Kalau ini tidak ya, ini nggak rileks ini, sepaneng ya. Jadi cepat dan dalam. Jadi memang benar-benar kelihatan tersengal-sengalnya itu signifikan sekali. Nah, gitu ya. Kussmaul breathing.
Oke. Oke, terus nafas bau aseton. Nah, ini kalau Anda cermat ya, kadang itu dari jarak 1,5 meter itu sudah bau nih, kayak aseton. Aseton itu ininya cat itu loh ya. Apa ya? Peluntur ya, atau pelarut, nah ya. Pelarutnya cat ya. Ini yang cewek-cewek ini yang sering ini user nih aseton ini. Apa itu? Pembersih kutek, Pak. Bersih kutek, Pak. Nah, ya. Kutek ya. Kalau lipstick enggak ya? Kalau lipstick ya? Enggak, Pak. Ya, cat kuku ya. Itu kan baunya khas ya. Enggak enak kalau kata saya ya. Tapi ada yang bilang enak juga ya. Nah, ini ya. Ini sepaket nih. Yang manifestasi spesifik ini ya. Keluhan abdomen yang berat, nafas yang kayak gitu ya. Nafasan polanya maksudnya ya, sama bau. Nah, itu sepaket. Oke. Tapi kalau orangnya sudah nggak sadar ya, biasanya mual muntah nyeri perutnya ini sudah sulit dikaji ya. Oke, untuk ketoasidosis ada pertanyaan? Belum, kita lanjut. Jelas ya kayaknya ya, gampang ya. Oke. Kita lanjut nih berikutnya nih, HHS. Hiperglycemia, hyperosmolar state. Ini efek dari tadi apa? Diuresis osmotik. Diuresis osmotik yang diabaikan. Gitu ya. Jadi memang diabaikan itu nggak enak ya, termasuk ini diuresis osmotik ya. Sudah outputnya banyak, tapi intake-nya nggak ada. Nah, ini bahaya sekali ya. Oke. Dan seringkali baru teridentifikasi pada kondisi berat. Orangnya sudah nggak sadar, sudah dehidrasi berat, itu baru akhirnya bingung. Oke. Nah, yang membuat dia itu situasi agak tricky adalah HHS ini tanpa tanda dan gejala spesifik kayak KAD. Jadi ya lemes, progresif gitu aja. Oke. Nggak ada nyeri perut, nggak ada kusmaul breathing, ya, dan nafas bau aseton nggak ada. Jadi dia ini non ketotik atau non ketosis, murni karena masalah volume cairan, gitu ya. Oke ya. Nah itu tadi yang paling banyak kasusnya itu keluarga dan pasien itu merasa risih karena pembuangan urin yang kebanyakan, sehingga akhirnya mereka itu inisiatifnya sudah biar nggak banyak kencing, nggak usah minum. Nah gitu. Padahal itu sama sekali tidak mengurangi masalahnya, gitu ya. Ya, nah kematian diakibatkan karena gagal sirkulasi intinya ya, karena hipovolemik, volume darahnya itu sangat sedikit. Bagian otak ya, pusat nafas, terus edem otak ya, malfungsi ginjal dan emboli. Emboli ini bekuan darah karena darahnya terlalu pekat. Kan volumenya sudah keluar semua itu, yang ada tinggal sel-sel darahnya aja. Jadi ibaratnya kopi itu airnya sudah nggak ada, tinggal gumpalan kopinya. Nah kayak gitu ya situasinya. Nah penanganannya ini yang unik adalah ternyata pasien KAD dengan HHS ini penanganannya relatif sama, gitu ya. Penanganannya relatif sama. Masalah utama adalah di sini fungsi dari sirkulasi ya, terutama cairan, kontrol gula dan elektrolit. Nah ini dua-duanya ini sama, KAD, HHS, 3 yang pertama ini dilakukan. Kalau sudah dilakukan dengan baik, itu kondisi pasien akan membaik ya. Jadi yang KAD nanti keseimbangan asam basanya akan membaik, yang HHS nanti keseimbangan volumenya juga akan membaik, gitu ya. 3 yang utama ya, cairan, elektrolit dan kontrol gula. Kontrol gulanya tentu pakai insulin. Nah, gitu ya, wajib insulin. Oke, nah kalau yang 3 ini sudah aman, dilanjutkan dengan ini, menangani penyebab lain yang muncul atau yang memicu terjadinya gangguan, baik itu HHS maupun KAD, gitu ya. Terus pencegahan komplikasi lebih lanjut serta edukasi pasien dan keluarga supaya tidak berulang. Karena semua ini kondisi-kondisi yang cenderung berulang dan terjadi seringkali karena orang terdekat ini nggak aware dengan apa yang terjadi pada
pasien. Gitu ya. Oke. Nah, kita mulai ngomong satu persatu nih sekarang ya. Ini yang Anda harus benar-benar cermat. Oke, prinsip-prinsip penanganan KAD dan HHS-nya. Ya. Satu apa? Terapi cairan tadi ya. Terapi cairan serta mengontrol gula darah menggunakan insulin. Tujuan utama adalah mengembalikan fungsi dan volume ekstravaskuler serta mengatasi kekacauan metabolik akibat dari kurangnya insulin. Gitu ya. Ya. Dengan itu semua dilakukan, nanti fungsi kardiovaskuler ini akan segera membaik, gitu ya. Nah, cairannya apa yang kita harus lakukan kalau ketemu pasien KAD dan HS ini ya? Resusitasi cepat. 1000 cc sampai 2000 cc. Cairan kristaloid pada jam pertama. Oke. 1000 sampai 2000 cc. Oke, pada jam pertama, dilanjutkan 1000 pada jam kedua dan 500 cc per jam. Karena kehilangan volume ini yang berpotensi sangat berat ya pada HS. Kalau pada KAD itu yang berat elektrolitnya. Nah, jadi harus juga volumenya harus banyak. Oke. Evaluasi keadekuatan ya, resusitasi melalui parameter ini, produksi urin. Nah, ini wajib nih. Indikator simpel tapi krusial. Produksi urin ya, urin output. MAP ini mean arterial pressure ya, dan CVP kalau pasiennya sudah terpasang CVP. Ya, MAP Anda familiar nggak? MAP. Ada yang ingat nggak apa itu? Mean arterial pressure. Mean arterial pressure. Ngitungnya bagaimana? Sistolik tambah diastolik bagi 2. Ya, Bapak. Sistolik tambah diastolik bagi 2. Ya, usaha yang bagus ya, tapi belum tepat. Tapi sudah berusaha. Sistolik ditambah 2 kali diastolik dibagi 3, Pak. Nah, itu yang tepat ya. Jadi 1 sistol tambah 2 diastol, hasilnya dibagi 3. Nah, itu nanti ketemu tekanan arteri rata-rata. Nah, ini parameter yang lebih tepat dan akurat pada kondisi kritis dibandingkan tekanan darah saja ya. Oke. Nah, terus setelah resusitasi cairan sambil jalan apa? Terapi insulin. Nah, oke. Perlu diingat, terapi insulin tidak boleh dimulai kalau cairan belum masuk. Karena malah akan bikin kondisi elektrolit makin tidak stabil. Oke. Jadi terapi cairan masuk sudah OTW gitu maksudnya ya, sudah lancar, baru insulin juga diberikan. Oke. Evaluasi keadekuatan terapi insulin ya melalui POCT, point of care testing. Ya, setiap 15 sampai 30 menit pada 1 jam pertama. Nah, gitu ya. Harusnya kalau pasien KAD dan HS itu kan gulanya pasti tinggi banget ya. Setiap 15 menit harus sudah ada penurunan kadar glukosa darah. Gitu ya. Nah, tapi ada lampu kuning nih. Jangan sampai terapi insulinnya ini terlalu agresif sehingga akhirnya pasiennya malah hipoglikemi. Ini yang sangat tidak kita harapkan. Ya. Jadi panduannya yang disarankan adalah kalau gula darah sewaktunya ini sudah 250, cairannya yang awal ini kan NS nih diganti dengan NS plus dextrose. Nah, gitu ya. Sambil insulinnya tetap lanjut. Oke, paham ya? Ini yang penting nih. Saya ulang lagi ya. Jadi pada pasien dengan KAD dan HS yang sudah dapat resusitasi cairan dan insulin, pantau ketat kadar glukosa darah sewaktunya. Kalau sudah mencapai angka 250, apalagi kurang ya, NS-nya harus ditambah dengan dextrose. Nah, ini yang akhirnya diberikan terus maintenance ya 150 sampai 200 cc per jam. Terapi insulin tetap dilanjutkan. Ya. Ya, sampai sini jelas ya. Nah, kenapa kok kalau sudah 250 terapi insulinnya nggak di stop aja kira-kira? Menarik nih kita bahas nih. Awalnya misalkan pasiennya itu KAD dan HHS ya. Gula darahnya itu 500. Nah, terus sudah kita kasih cairan, kasih insulin, sudah 250 nih, sudah hampir oke lah. Kenapa nggak di stop aja, malah dilanjutkan terapi insulinnya
Ditambah cairannya dextrose. Nah, dextrose itu kan air plus gula. Nah, kenapa itu kira-kira? Coba kita analisis. Apa kira-kira ya? Ada yang mau mencoba menjawab? Izin menjawab. Mungkin Ya. jika dari saya, menurut saya itu di dextrose ini yang penurunannya itu tidak terlalu ini Pak, langsung turun drastis, jadi pelan-pelan seperti itu. Terima kasih. Ya, betul ya. Supaya apa? Turunnya tidak terlalu drastis dan kebablasan. Nah, misteri yang kedua itu kan insulinnya. Kenapa insulinnya kok masih dilanjutkan, tidak di stop? Nah, kenapa kira-kira? Kalau kita lihat di slide kan tuh, lanjutkan terapi insulin. Nih. Padahal gulanya sudah 250. Nah, kenapa kira-kira ya? Agar tetap stabil, Pak. Agar tetap stabil ya. Bukannya kalau dikasih insulin tambah turun terus ya. Oh, mungkin karena kan itu cairannya diganti dextrose ya Pak, itu kan air gula, makanya di terapi insulinnya tetap dilanjutkan. Seperti itu mungkin. Ya, ya. Misalkan nih, saya ini perawat kreatif tapi agak ngawur ya. Misalkan begini. Ini sudah 250 nih. Insulinnya tak stop aja. Tapi nggak usah tak kasih dextrose. Nah, kan sudah aman tuh, situasi netral nih. Pasien nggak dapat insulin, tapi juga nggak ada intake glukosa. Gulanya 250. Nah, bisa nggak diakali begitu kira-kira? Oh, tapi intake kan nggak cuma dari dextrose Pak, bisa aja dari makannya juga. Ya, nah kan pasiennya kan ini nggak sadar ya, artinya kan ya nggak akan makan. Nah, oke, menarik ini. Gulanya sudah 250. Insulin saya stop biar nggak hipo ya. Cairannya tetap NaCl aja, nggak usah dikasih dextrose. Aman kan? Ya. Boleh nggak ya kita akali begitu ya? Boleh kayaknya ya? Nah, ragu-ragu nih kayaknya nih, netizen. Sepertinya kok bisa jadi alternatif ya, meskipun ngarang ya. Gimana Lil, Iklil? Oh, tapi kalau misalnya kayak gitu, ntar jatuhnya ini Pak, bisa apa hipo mungkin. Tuh kan insulinnya tak stop, ya nggak akan hipo. Ya, atau resiko hipo rendah ya. Insulinnya tak stop, tapi nggak tak kasih dextrose. Gulanya sudah 250. Ya apa oke. Kenapa ya Pak? Izin berpendapat, Pak. Ya, silakan. Mungkin akan ini Pak, jika nanti terapi insulinnya diberhentikan itu glukosanya akan naik. Soalnya kan insulinnya ini membantu pankreas yang tidak bisa memproduksi insulin untuk memproses gulanya seperti itu. Nah, itu dia ya. Salah satu alasannya. Bisa jadi gulanya balik ke 500 lagi. Nah, gitu ya. Itu satu ya. Nah, satu lagi adalah ini rahasia ya, tapi saya kasih bocoran kalian ya. Jangan bilang ke yang lain ya. Jadi insulin itu adalah rem. Oke? Insulin itu adalah rem bagi hormon korteks adrenal dan glukagon. Nah, ini yang menjadi kunci juga ya. Apa? Insulin adalah rem bagi hormon korteks adrenal dan glukagon. Artinya, kalau orang itu insulinnya sangat sedikit, selain gula darahnya naik, korteks adrenal sama glukagonnya ini jadi nggak ada remnya. Akhirnya dia kembali melimpah, kembali memecah lemak menjadi glukosa lagi. Akhirnya ketonnya naik lagi. Nah, gitu ya. Itu yang di slide tadi itu ada istilah kekacauan metabolik itu di situ. Ini loh ya.
Jadi gula darahnya sudah tinggi, tapi kok lemaknya masih dipecah aja jadi glukosa. Nah, kacau kan? Itu tadi, karena insulinnya terlalu sedikit, hormon korteks adrenal sama glukagon yang nggak ada remnya. Nah, itu ya, jadi bahasanya bisa asidosis lagi. Ya, nah sampai sini paham ya? Poinnya di sini kenapa insulin tetap dilanjutkan dan ditambah D5 yang mengandung gula. Jelas ya? Oke, coba ada yang bisa ini enggak mengulang? Repeat the discussion, conversation, kayak tes TOEFL itu loh, Anda mengulangi statementnya. Coba. Pertanyaannya sama ya, coba saya ulang ya pertanyaannya ya. Jadi pada kondisi pasien dengan gula darah 250, kenapa harus ditambah dextrose yang mengandung gula ya, dan insulin nggak di stop? Nah, coba diulang jawabannya apa? Berpendapat Pak. Ya. Diberikan dextrose itu untuk mengimbangi dari karena dia sudah 250 itu diberikan dextrose agar nanti penurunannya itu tidak terlalu drastis, namun tetap dilanjutkan terapi insulin itu seperti yang dikatakan oleh Pak Hashim itu sebagai rem, jadi untuk membantu memproses glukosanya sehingga tidak naik kembali seperti itu, Pak. Ya, remnya apa tadi yang direm adalah? Korteks adrenal dan glukagon. Sama Hormon korteks adrenal dan glukagon. Oke ya, nah excellent ya. Kita berikan reaction applause dulu untuk kita semua yang berhasil menyelesaikan polemik satu ini ya. Oke. Ya, wah ini aplausnya banyak nih. Dwi Mega Kirana. Ini tadi kayaknya nggak jawab, tapi ikutan aplaus ya, nggak apa-apa lah ya. Yang penting engagement-nya, interaction. Oke, kita lanjutkan sekarang ya. Clear cairan dan insulin. Ini kayaknya menarik nih kalau dikeluarkan di ujian ya, yang slide ini ya. Bisa lah ya. Menantang. Nah, next elektrolit. Nah, ini juga penting ya. Karena elektrolit itu berkaitan dengan fungsi saraf dan jantung serta asam basa ya. Nah, ada beberapa tren gangguan elektrolit yang hampir selalu menyertai KAD dan HS. Apa itu? Pertama kalium ya atau potasium. Oke. Seringkali potasium ini turun ya kadarnya karena diuresis. Oke. Terus yang kedua, ini yang juga unik ya, ternyata kalium itu ikut ke bawah insulin. Selain gula, jadi ternyata insulin itu juga mengangkut kalium masuk ke dalam sel. Nah, ini akhirnya kontradiktif ya. Ketika gula darahnya tinggi tapi kaliumnya rendah, ternyata yang disarankan adalah tunda dulu pemberian insulin jika kalium terlalu rendah. Kenapa? Karena kalau kita sikat dengan insulin, kalium yang ada yang sudah rendah ini akan masuk ke dalam sel lagi, akhirnya dalam darah menjadi defisit. Nah, sehingga yang harus dilakukan dulu adalah koreksi kalium. Ya, koreksi kalium pakai cairan apa? Kalium klorida atau KCl. Gitu ya. Oke ya. Nah, ini dia panduannya ya. Jika kaliumnya kurang dari 3,3 diberikan 40 ya. 40 mg ya. Kalau dia 3,3 sampai 5 diberi 20 mg ya. Kalau lebih dari 5 ini sudah dianggap fisiologis. Jadi hentikan koreksi, bisa mulai kasih insulin. Nah, gitu ya. Karena akan sangat berbahaya kalau hipokaleminya ini menjadi berat, bisa henti jantung pasiennya ya. Bisa henti jantung, terus apa itu? Kejang akibat dari gangguan elektrolit di otak ya. Jadi kayak epilepsi gitu. Nah, itu bahaya. Oke ya, elektrolit nih, hipokalemi. Ya. Oke, nah yang lain elektrolitnya standar ya, ada magnesium, kalsium dan fosfat ya. Cek sambil rehidrasi dicek ya. Terus bikarbonat juga kita cek ya. Kalau terlalu rendah juga bisa diberikan koreksi
natrium bikarbonat atau bignat ya. Bignat ini diberikan 400 ml dalam 2 jam ya. Jika pH kurang dari 7. Kurang dari 7 berarti termasuk KAD berat ya. Kurang dari 7 ini sangat berbahaya. Biasanya pasien hanya butuh 5 sampai 10 menit sampai dengan shock. Kalau pH kurang dari 7. Bentar ya, ini ada persengketaan perang saudara. Ini di rumah ini ada Tom and Jerry, ini rame terus ya. Apa tadi? Bignat ya. Nah, pH kurang dari 7 ini bahaya ya. Asidosis berat. Jadi hanya butuh waktu 5 sampai 10 menit sampai akhirnya pasiennya shock. Dan kalau sudah shock biasanya nggak tertolong dengan pH di bawah 7. Jadi harus segera diberikan Bignat ya, basa kuat. Sehingga pH-nya bisa naik dengan cepat ya. Oke, ini dia tentang elektrolit. Nah, ini ada kasus yang bagus ya. Sebelum bahas kasus, ada pertanyaan dulu sampai sini. KAD HS. Jelas ya? Clear ya? Gampang ya? Easy ya? Easy apa sleepy ini ya? Antara dua itu ya. Agak gampang ya, ngantuk Pak. Sore ya. Kopi usahakan selalu tersedia ya. Kita kalau WFH ini banyak ngantuknya ya. Jadi harus sedia kopi. Oke, nah sekarang saya punya kasus bagus. Ini terlalu kecil nggak gambarnya? Coba. Tidak, Pak. Tidak ya? Mau dibesarin nggak? Boleh, Pak. Iya, Pak, nggak apa-apa. Iya, Pak. Saya cari yang dokumentasi aslinya ya. Ya, sambil kita tunggu ini ya. Adzan asar sebentar ya, sambil stretching-stretching, minum-minum, ngopi-ngopi sebentar ya.
Ya, kita kembali pada pembahasan tentang kondisi kritis pada pasien dengan DM tipe 2. Bentar, nih tadi kita mau ngapain ya? Kasusnya diperbesar. Apa? Suaranya nggak dengar. Kasusnya Kasus, diperbesar. Pak. Kasus, oh ya betul, kasus yang bukan di PPT ya. Iya. Nah, ini dia ya. Kita lihat ini salah satu dokumentasi penanganan pasien dengan KAD ya. DKA. Nah, ini istilah kadang antar rumah sakit beda-beda kearifan lokal ya. Ada yang KAD, ada yang DKA, no problem ya. Pasien datang atau diidentifikasi KAD jam 16.15 ya. RW paten artinya tidak ada sumbatan jalan nafas, tidak ada lidah yang jatuh. Nah, didapatkan nafas kusmaul nih. 35 kali per menit. Tekanan darah sekian. pH 7,16. Oh, ini kok kayak kasusnya tadi ya yang dipakai praktikum ya. Sepertinya memang pasien itu ya. Oke. HCO3 ya, rendah. pH rendah, jelas asidosis ya. Gula darah 500 something. Natrium rendah ya, K rendah. Oke. Klorida relatif normal, keton tinggi. Nah, oke ya. Jelas nih ketoasidosis dengan gangguan elektrolit yaitu hiponatremi dan hipokalemi. Oke ya. Sampai sini jelas ya. Nah, akhirnya sesuai dengan guideline kita tadi, perbaikan volume dan koreksi elektrolit serta inisiasi insulin. Nah, gitu ya. Oke ya. Koreksi. Nah, K sudah masuk ya, sehingga insulin bisa diberikan ya. KCL masuk, disertai bolus insulin 9 unit. Nah, kalau ini memang standar ya. Jadi untuk pasien-pasien yang hiperglikemi berat, insulinnya awal dikasih bolus dulu 9 unit. Setelah bolus masuk, continuous ya, 4,5 unit per jam. Pakai siring pump. Oke. Nah, jadi di sini nih main nih, Anda lihat. Kalium masuk, dioplos ke dalam NaCl 1000 cc. Nah, gitu ya. Jadi KCl-nya ini mengoreksi kaliumnya, NaCl-nya ini mengoreksi hiponatreminya. Oke. Insulin mengatasi apa? Kekacauan metabolik. Oke, cek GCS per 15 menit, kita lihat hasilnya. Nah, ini ternyata ceknya per 30 menit ya, masuknya 16.15, cek lagi 16.45. Dalam setengah jam, kita lihat perubahannya. RW aman, tidak ada masalah. Nah, pernapasannya dari 35 sudah turun menjadi 25. Oke ya. Tekanan darah membaik ya. Oke, MAP membaik. Nadi, oke. Nah, GDS mulai turun nih. Nah, oke. Awalnya 538, sekarang jadi 492. Ya. GCS masih tetap ternyata. Oke. Terus produksi urin belum ada. Nah, oke ya. Akhirnya oleh tim yang menangani, KCL-nya masih dilanjutkan ya. Insulin tetap dilanjutkan ya. Otomatis NaCl juga masuk bareng dengan KCl. Oke, kita lihat timeline berikutnya. Nah, oke. RR sudah normal 20 kali per menit ya. Oke, ini jam berapa ini? 17.15, oke 1 jam ya. RR sudah mulai normal, tensi baik ya. Nadi sedikit cepat tapi it's okay. pH, nah oke ya. Kalau 7,32 berarti apa kategori pH-nya? Masih asidosis, Pak. Ya, asidosis tingkat apa? Ringan. Nah, asidosis ringan ya, betul sekali. Ya, asidosis ringan.
bikarbonat mulai naik. Nah, oke ya, pertanda yang bagus nih. Berarti responnya oke pasien ini ya, meskipun agak lambat ya, 60 menit. GDS juga semakin turun ya. Natrium hampir normal ya. Kalium ini masih rendah. Oke. Klorida sudah oke, keton masih tinggi. Nah, ini dia kuncinya ya. Ingat tadi keton harusnya 0,6 atau kurang ya. Produksi urin sudah ada kabar baik. Oke ya. Artinya sirkulasi sudah kembali jalan. Ginjal ini tidak mengalami hipoperfusi. Oke, berarti resusitasi kita yang 1000 cc per jam tadi mulai membuahkan hasil. Oke. Dari sini masih dilanjutkan KCL-nya ya, karena kaliumnya masih rendah ya. Ternyata dengan kalium plus insulin tidak terjadi hipokalemi yang berkelanjutan. Oke. Oke, kemudian dilanjutkan lagi. Observasi gula darah 372. Produksi urin terus naik. Oke, parameter yang bagus untuk hemodinamik ya. GCS masih relatif konstan ya. Nah, ini berarti fungsi otaknya masih belum pulih nih. Suplai glukosa ke otak ya. Oke, terapi dilanjutkan. Kita lihat perkembangan berikutnya. Tensi bisa bertahan ya, tidak turun. Oke, bagus. Bikarbonatnya juga sudah normal. pH sudah normal ya, 735. Oke. Ingat ini dicek dari arteri ya. Ada yang tahu nggak kenapa kok pH terus PaCO2, HCO3 itu diceknya kok dari arteri? Kira-kira. Kok nggak di vena gitu ya? Nyari arteri kan susah. Kenapa kira-kira ya? Mungkin izin mendapat Pak. Ya, silakan. Kalau kenapa kok di arteri kan kalau pH itu kan tergantung dari PO2 sama PCO2. Nah, karena jika PCO2-nya itu meningkat, maka pH-nya juga akan menjadi asam. Jika PO2-nya menurun, maka pH-nya menurun, maka PO2-nya akan meningkat gitu sih Pak. Kalau PCO2-nya menurun, maka pH-nya akan meningkat. Ya, Pak, maksudnya kok nggak sampelnya dari vena aja gitu loh, Arda? Izin menjawab, Pak. Oh, mungkin. Siapa itu barusan izin menjawab, Pak? Saya, Pak. Widya, ya silakan. Jadi sampel yang paling baik itu kenapa darah arteri? Karena darah arteri itu biasanya lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan vena dalam hal pH, saturasi oksigen, dan tekanan oksigen. Jadi sedangkan untuk tekanan karbon dioksida baru lebih tinggi di darah vena, seperti itu, Pak. Oke, kita tampung dulu ya, Widya ya. Satu lagi siapa tadi? Izin menjawab Pak, mungkin Ya. karena arteri itu dia langsung dari jantung. Kalau vena kan dia ke jantung gitu. Langsung dari jantung ya. Kelebihannya apa kalau langsung dari jantung? Kadar oksigennya masih normal, maksudnya masih murninya gitu. Kalau vena kan sudah diberikan oksigennya ke organ-organ gitu. Nah, oke. Ya. Ya, nah rupanya jawaban dari teman-teman di finishing dengan cukup akurat oleh Iqlil dan Selen ya. Ya, jadi di arteri itu lebih merepresentasikan status hemodinamik yang sebenarnya, gitu ya. Kenapa? Karena tadi memang darahnya itu masih belum dipakai metabolisme. Jadi itu adalah darah yang akan dikirim ke sel dan jaringan. Sehingga memang yang paling tepat mengambilnya adalah kita dari situ, gitu ya. Oke.
Sudah dapat ya poinnya ya. Jadi memang harus dari gas darah arteri. Kalau sudah ngambil di vena itu sudah di metabolisme ya. Betul tadi yang dibilang CO2-nya sudah banyak, oksigennya sudah rendah ya. Dan pH-nya bisa jadi lebih rendah ya. Karena CO2-nya kan lebih tinggi. Jadi akhirnya apa? Nggak akurat, palsu ya, positif palsu. Nah, itu yang kita takutkan. Kembali ke sini. Nah, kita melihat apa tadi pH akhirnya kembali ya. HCO3 juga sudah normal, GDS 302 ya. Natrium sudah normal, K juga sudah normal ya. Oke. Nah, ini sekarang masih dilanjutkan KCL sebagai pencegahan. Kenapa? Karena insulinnya masih terus dilanjut sehingga kalau K-nya KCL-nya di stop takutnya hipokalemi gitu ya. Oke. Akhirnya ya kondisi akhir pasien seperti ini ya. Tensinya 120/7. Nadi 85, GDS 203. Nah, oke ya. Produksi urin sudah very nice ya, 225 ini akumulasi sejak tadi ya. pH juga sudah normal. Oke ya, bikarbonat juga sudah normal. Natrium normal, kalium sudah ini normal cenderung tinggi ya. Kesadaran masih somnolen. Nah, ternyata pasien ini yang agak lambat pulih adalah fungsi neurologisnya. Oke, nah karena kondisi dianggap sudah stabil, oke, pasien lulus ya dari IGD dan bisa dilanjutkan di ruang observasi. Nah, kembali ke PowerPoint-nya. Nah, ini ya, oke. Ketika kondisi sudah stabil, pasien sudah dinyatakan hemodinamik aman, maka waktunya kita menggali lebih jauh, ya, di ruang ICU atau ruang HCU nih. Apa ya yang memicu terjadinya KAD tadi? Nah, gitu ya. Oke. Apakah penggunaan insulinnya nggak teratur, gitu ya? Atau ada infeksi sistemik dan lain-lain. Oke. Cegah komplikasi ya. Nah, tadi kayaknya fungsi neurologisnya pasien masih belum pulih betul. Nah, ini harus menjadi prioritas pengamatan ya. Monitor glukosanya jangan sampai hipoglikemi ya. Elektrolit jangan sampai berlebih. Nah, ini ya bahaya. Oke. Cairan juga begitu sama. Cairan yang sudah masuk nggak boleh sampai berlebih karena bisa terjadi apa? Kongestif ya. Penyakit jantung kongestif. Atau akumulasi cairan. Cairannya numpuk di paru ya, bisa terjadi sesak nafas. Malah asidosis lagi pasiennya. Respiratorik malah ganti nanti ya. Oke, pemeriksaan lanjutan ya, cek lab, X-ray kalau diperlukan, kultur untuk mengidentifikasi kemungkinan infeksi ya. Oke, nah terus pertimbangan lain ini ya, terapi antikoagulan pada pasien yang mengalami HHS. Nah, apalagi tadi sempat intake urinnya, output urinnya 0 ya. Nah, jangan-jangan ini hipovolemik juga pasiennya ya. Maka perlu diberi antikoagulan untuk mencegah timbulnya trombus yang tidak diharapkan. Oke, saya rasa itu ya pembahasan kita untuk komplikasi atau kondisi kritis yang utama ya. Hipoglikemi, KAD, HS. Nah, selain itu memang ada beberapa kasus yang bisa menjadi gawat juga pada pasien diabetes ya, sepsis. Ini sering ini kita jumpai pasien ulkus kaki infeksi berat ya. Datang ke kita perawatan kaunya sudah lemah, tensi rendah, nadi cepat, akral dingin. Wah, ini sudah mengarah ke shock ya. Nah, ini bahaya. Oke, infeksi yang menyebar ya. Terus CKD ini juga gawat ya. Pasien CKD tidak HD itu gangguan elektrolitnya kelas berat ya. Disertai dengan ketidakseimbangan cairan. Oke. Stroke, penyakit jantung koroner ya. Dan sumbatan arteri perifer. Ini juga komplikasi yang berat dan bisa berbahaya ya. Resiko stroke dan serangan jantung ini meningkat ya, signifikan pada pasien dengan diabetes tidak terkontrol. CLTI ini adalah chronic limb threatening ischemia. Jadi kondisi iskemia berat pada kaki sampai menghasilkan ulcerasi. Nah, karena sumbatan pada arteri kecil dan besar
yang masif terjadi CLTI. Ini juga bahaya. Oke, saya rasa itu ya pembahasan kita terkait dengan kondisi kritis pada pasien diabetes. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Nah, ada yang resign, silent. Terima kasih Pak. Izin bertanya untuk tadi waktu di kelompok saya praktikum itu masih belum terjawab mengenai yang tingkat asidosis, ada yang ringan, sedang, dan berat tuh dari apa ya Pak? Kata ibunya suruh ditanyakan di sini. Ya, jadi pembagian tingkatan itu dilihat dari pH-nya ya. Tadi itu sudah dari slide kan kayaknya ya. Bentar ya. Nah ini. Nah ini ya. Dilihat dari pH-nya ya. pH arteri ya. 725 sampai 73 ini ringan. 7 sampai 724 sedang ya. Kurang dari 7 berat. Ini ketoasidosis ya. Itu ya jawabannya ya, Selen ya. Berarti ini hanya di ketoasidosis, berarti apa semuanya? Oh ya, ini untuk ketoasidosis saja ya. Baik Pak. Ya, ya. Oh ya, izin bertanya kembali Pak, untuk yang kasus tadi, maksudnya yang di kasus yang tadi di PowerPoint barusan ini, itu kan tadi sempat ketonnya itu kan masih tinggi ya Pak. Nah itu waktu di akhir itu apa tidak perlu dites lagi ya Pak? Karena ditesnya cuma 1 kali ya kalau nggak salah Pak tadi, atau saya terlewat. Keton ya. Ketonnya mana ya? Bentar. Di jam 17.15. Ya, masih tinggi ya. Nah, masih tinggi. Setelahnya nggak ada lagi. Ya, ya nggak dicek lagi ya. Saya rasa pertimbangannya dia tidak dicek lagi karena pH-nya. Nah, oke, pH-nya sudah baik ya, sehingga sudah nggak asidosis. Coba kita lihat pH yang bagus itu di mana ya. Ini masih 732 ya, waktu terakhir cek keton ini ya. Masih asidosis ringan ya. Ya, ini mestinya ada, mungkin terlewat ini ya, karena nggak mungkin ya. Kalau pH dicek, HCO3 ada, ketonnya kok nggak ada. Ini mungkin dokumentasinya yang nggak bagus. Ya, saya rasa itu jawaban dari itu ya. Hasil ketonnya kok nggak ada lagi ya. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, silahkan pertanyaan berikutnya. Ingin bertanya Pak. Yuk. Tadi saat praktikum di kelompok saya itu bingung dan hasilnya juga sedikit kesusahan terkait poin D dan poin C di kasus 1 dan kasus 2 itu yang menanyakan tentang kompensasi fisiologis. Nah, di kasusnya itu tidak disebutkan ini yang kayak pemeriksaan di jam berapa gitu ya Pak. Nah, hasilnya seperti apa itu tadi juga cuma di ini Pak. Kan kompensasinya itu penurunan PCO2, nah RR-nya menurun dan sebagainya itu cuma di dengan kemungkinan seperti itu
tidak apa-apa ya, Pak. Terima kasih. Oke, coba kita lihat kasus yang satu dulu ya. Kasus satu dulu nih. Nah, kasus satu nih kita lihat nih. Problem yang kita bisa identifikasi ya. Yang pertama itu kan kalau di slide itu yang kita lakukan adalah dapatkan riwayat kesehatan terkini serta clinical sign ya. Nah, yang kita dapatkan di sini adalah ini nih. Sesak berat tersengal-sengal RR35. Nah, oke ya. Nah, oke. Pola nafas cepat dalam. Nah, ini Kusmaul nih, otot bantu nafas ya. Nah, sekarang nih ya, teman-teman ya kita lihat nih. Kalau kita hanya mengacu pada kondisi ini aja, 3 ini. Nafas yang cepat dan dalam. Kira-kira yang terjadi apa ini? Pada orang yang hiperventilasi ini. Yang terjadi adalah CO2-nya banyak dibuang. Betul ya? CO2 banyak dibuang, PCO2 akan rendah. Maka pasiennya kalau PCO2 rendah, maka pH-nya akan apa? Turun, Pak. Alkalosis. Nah, oke. Ingat, CO2 itu asam ya. Nah, oke, betul ya. Jadi dia akan mengalami alkalosis respiratorik. Nah, itu teorinya. Nah, ternyata ketika keluar hasil labnya, nah, ternyata kok tidak alkalosis. Yang terjadi malah asidosis, dan asidosisnya sedang lagi, menuju ke berat. Nah, ini kan nggak match. Nah, gitu ya. Harusnya alkalosis, dia malah asidosis. Berarti penyebab asidosisnya sesuatu yang non-respiratorik ini, karena CO2-nya rendah. Gitu ya, pola pikir kita ya. Oke, kita tandai dulu nih. Nah, ternyata apa yang penyimpangan lain yang kita dapatkan, ini ada 2 komponen metabolik yang menyimpang. Nah, gitu ya. Yaitu apa? Bikarbonat rendah, keton tinggi. Nah, oke ya. Akhirnya inilah yang menjadi tersangka. Kenapa kok pH-nya jadi sekian? Karena bikarbonat yang rendah dan keton yang tinggi. Bikarbonat itu basah, dia rendah. Keton itu asam, dia tinggi. Nah, cocok ya, akhirnya menghasilkan suatu asidosis yang berat. Oke. Nah, lalu apa makna dari penurunan PaCO2 ini? Nah, ini adalah upaya dari sistem pernafasan untuk berupaya mengurangi asam. Karena situasinya sudah asam nih, akibat dari keton. Nah, caranya gimana? Pernapasan bisanya mainkan CO2. Ya, CO2-nya saya tak buangi. Nah, gitu ya. Tapi nampaknya ketika dicek pH-nya masih rendah. Artinya apa? Kompensasinya tidak berhasil. Nah, gitu loh. Gimana? Dari situ menjelaskan nggak tadi? Dari kelompoknya siapa tadi? Koirinisa ya? Jadi ini untuk jawabannya itu sebenarnya hanya ini ya Pak, kesimpulannya kompensasinya itu tidak berhasil seperti itu. Yes, betul. Oh iya Pak, tadi itu ada ini, miskom kayak dikira Bu Evris itu adalah kompensasinya itu ini ciri-cirinya kayak RR-nya turun, seperti itu Pak. Oh ya, oke. Kalau yang RR turun itu kompensasi dari yang kasus kedua. Ya, karena kasus kedua itu kan alkalosis. Oke. Nah, akhirnya kompensasi respiratoriknya menahan asam, yaitu CO2. Caranya ditahan gimana? RR-nya dikurangi, biar nggak banyak yang terbuang saat ekspirasi. Nah, gitu ya. Pak, baik, terima kasih. Oke. Nah, terus yang perlu kita perhatikan juga adalah bahwa mekanisme kompensasi ini adalah kondisi darurat yang tidak bisa dijadikan andalan utama untuk menstabilkan kondisi. Gitu ya. Dia hanya bisa
bertahan dalam waktu yang terbatas, setelah itu mekanisme kompensasi pasti akan gagal. Gitu ya. Bayangkan contoh di kasus yang pertama ini, ya, sampai kapan kita akan menyuruh pernafasannya sesak berat dan tersengal-sengal terus untuk membuang CO2? Nggak mungkin. Pasti akan terjadi apa? Kelelahan otot pernafasan. Ya, at some point dia akan melemah dan bisa jadi malah gagal nafas akhirnya. Gitu ya. Jadi mekanisme kompensasi ini bukan solusi permanen. Ingat, dia hanya solusi sesaat yang harus segera di-backup. Nah, gitu ya. Oke ya. Saya rasa itu bisa menjawab tadi pertanyaan di kelompoknya Khairin Nisa. Yang lain ada lagi yang masih dibingungkan, baik soal kuliahnya maupun praktikumnya? Sudah clear ya? Oke. Tidak ada lagi pertanyaan? Oke, nampaknya sudah tidak ada ya. Sudah ngasih jempol ini artinya wis Pak Leren gitu ya. Ya, oke, saya paham kodenya ya. Oke, kita kalau gitu kita cukupkan ya untuk materi kita sore hari ini ya. Semoga menambah wawasan Anda terkait dengan kondisi kritis pada kasus diabetes ya, serta dinamika asam basa dan kompensasinya. Ini memang butuh latihan dan pembiasaan ya. Karena nanti kalau di rumah sakit ya Anda langsung ketemunya hasil lab dan kondisi klinis. Nah, gimana nih menganalisanya? Nah, harus banyak latihan memang. Oke, saya rasa itu ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita bisa akhiri sampai di sini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.